Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 menggelar rapat paripurna terakhir hari ini di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Hari ini menjadi hari kerja terakhir bagi anggota DPR periode 2019-2024 dan besok para anggota DPR terpilih akan dilantik di gedung DPR MPR. Untuk mengetahui persiapan pelantikan anggota DPR terpilih besok sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Bagaimana persiapan jelang pelantikan anggota DPR terpilih besok, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Persiapannya tentu saja DPR ini sudah bersolek. Kalau kita lihat bagaimana kompleks parlemen Senayan ini sudah mulai dihias, gladi resik juga tadi sudah dilakukan sekitar pukul 3 sore. Kemudian juga para undangan ini dan tamu-tamu ini juga sudah dikirimkan, dilayangkan surat-suratnya untuk hadir. Salah satunya juga yang sudah mengkonfirmasi akan hadir tentu saja ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan wakilnya, dan akan ada Ketua Mahkamah Agung yang nantinya akan memimpin dan memandu jalannya proses pembacaan sumpah dan janji baik untuk anggota DPR, MPR dan juga DPD. Tadi lebih lengkapnya kami juga sudah berbincang dengan pimpinan dari DPR RI Sufmi Dasko yang menyebut bahwa persiapannya sudah hampir lengkap begitu ya, sudah hampir 100%, dan berikut pernyataan lengkap dari pimpinan DPR RI Sufmi Dasko. Sejauh ini pelantikan besok kalau kami cek sudah dalam tahap 95% dan tinggal merapikan yang belum rapi. Tapi pada prinsipnya insya Allah semua besok akan berjalan dengan baik dan lancar. Demikian. Jadi nanti rencananya besok ini prosesi dari pembacaan sumpah dan janji baik itu untuk DPR, MPR dan juga DPD akan dimulai pada pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti di jam 10 ini secara bergilir begitu akan dibacakan sumpah dan janjinya, dimulai dari anggota DPR terlebih dahulu, dilanjutkan MPR, baru nanti akan dilanjutkan sumpah dan janji oleh anggota DPD terpilih untuk periode 2024-2029. Ya, kemudian tadi juga menarik sebetulnya Ibrahim dan juga saudara, akan ada penetapan dan juga penentuan bagaimana tata cara dari pemilihan ketua dan juga wakil ketua. Karena kalau kita lihat bagaimana komposisinya pada periode sekarang begitu, ketua DPR ini terdiri dari 5 orang, di mana ada 1 ketua dan juga 4 wakil ketua. Nanti kita saksikan rencananya akan ditentukan pada pukul 3 sore dan penetapannya akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk pengamanan ini tentu saja juga sudah ketat begitu. Nanti kurang lebih ada 5.000 lebih personil gabungan baik itu dari TNI dan juga Polri yang tidak hanya mengawal di area dalam saja tetapi juga mengawal di area luar, supaya nanti kalau memang ada massa aksi yang ingin menyampaikan pendapat atau berorasi ini tidak mengganggu jalannya proses pembacaan sumpah yang akan dilakukan di Gedung Kura-Kura yang ada di Kompleks Parlemen Senayan. Ibrahim. Putu, soal calon ketua DPR bagaimana sejauh ini dinamika yang terjadi berdasarkan Undang-Undang MD3 itu bagaimana nantinya? Ya, rasa-rasanya sudah ada angin segar atau lampu hijau, karena kalau kemarin ini sempat ada perdebatan, ada gonjang-ganjing katanya Undang-Undang MD3 terkait dengan penentuan pimpinan ketua DPR ini akan diubah atau direvisi, tapi tidak ada perubahan sama sekali karena tadi sudah dipastikan juga oleh Sufmi Dasko bahwa MD3 tidak berubah, masih sama bunyinya bahwa nanti posisi ketua DPR ini akan diisi oleh perwakilan dari partai politik yang mendapatkan suara terbanyak pada saat kemarin pemilu serentak begitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana perolehannya, tentu saja PDI Perjuangan ini memiliki kans paling besar karena mendapatkan kurang lebih 110 kursi dan juga suara yang diperoleh ini cukup banyak dari 84 dapil. Kemudian di posisi kedua itu juga ada Partai Golkar, kemudian ada Gerindra, ada juga beberapa partai lain seperti misalnya Nasdem, PKB dan juga PKS ini berurutan ke bawah begitu. Posisinya 5 partai teratas sudah kita lihat lah ya kira-kira siapa yang akan menempati posisi tersebut. Sementara untuk sosok ketua DPR, kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari Gerindra bahwa MD3 tidak diubah, kemudian juga nanti meskipun akan dikembalikan kepada fraksi, tapi mengutip bagaimana pernyataan beberapa fraksi PDI Perjuangan, ada Eriko Sotarduga, ada Said Abdullah, ini memang seolah sudah memberikan lampu hijau dan sinyal kuat bahwa Puan Maharani akan kembali memimpin DPR untuk periode selanjutnya.
keputusan. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh mendahului keputusan karena nanti akan ditetapkan pada jam 19.00 waktu akan dibacakan siapa ketua DPR-nya. Tapi yang pasti rasa-rasanya sih Puan Maharani akan kembali duduk sebagai ketua DPR RI periode 2024-2029, Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.